Pak Ustadz itu panah. Tenang. Saya waktu di Irian, ada surat dari saudara-saudara kita di sebelah sana, surat untuk membunuh saya dengan teman-teman. Isi surat itu begini: jika Fadlan dengan kawan-kawan mau memaksa diri turun ke kampung, maka kami akan menjawab menyambut Fadlan dengan tombak panah, dan jangan berharap Fadlan dengan kawan-kawan akan selamat kecuali nama kalian yang kami pulangkan ke kota. Surat ini saya fotokopi habis sholat maghrib, selesai salam dan saya bagi kepada para dai. Kalian baca surat ini, baca. Dari 20 dai, 12 dai mengundurkan diri. Ini baru surat orang saja kalian ketakutan. Ini surat nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Supaya kalian sadar, lihat, ini surat paling bermutu dari Allah, surat yang memberi rahasia dari Allah kepada kita. Saya suruh mereka buka surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah bisnis yang membuat kalian tidak akan pernah rugi? Ini dakwah. Tetap 12 orang mengatakan, Pak Ustadz, kami tidak ikut. 8 orang yang mengatakan, kami siap menemani Ustadz untuk turun ke kampung. Besok selesai sholat subuh, kami jalan. Di perjalanan satu hari, seorang lagi menghadap saya. Dia bilang, Pak Ustadz, saya ingat istri dengan anak saya. Wah, kau ini pelanggar surat At-Taubah ini. Bapak-bapakmu, ibu-ibumu, anak-anakmu, istrimu menghalangimu. Jangan bikin kotor dakwah ini. Masih ada 7 orang yang menemani saya. Dan saya panggil 7 orang. Saya bilang, coba kalian takbir, Allahu Akbar. Saya lihat tergetar hatinya yang tulus. Lalu kami jalan. Jalan sudah 1 malam, kami istirahat, besok pagi jalan lagi. Jalan pagi, kami mulai sampai. Saya mulai bilang, keluarkan wasiat untuk mereka. Seandainya saya yang terbunuh duluan, selamatkan diri kalian dan sampaikan kepada dunia bahwa saksi dakwah itu ada di kampung ini. Ada yang dai mulai menangis. Tidak, kita harus lawan mereka. Jangan coba-coba kalian melawan, kita berdakwah. Kami jalan 1000 meter belum ada tanda apa-apa. Jalan lagi 500 meter belum ada tanda apa-apa. Kami jalan lagi begitu 300 meter melangkah ke depan, kepala suku sudah dengan panah yang pertama langsung kena di sikut sebelah kanan. Teman-teman dai mulai berdiri, Pak Ustadz itu panah. Tenang. Kami jalan lagi, kepala suku ambil panah yang berikutnya. Nah, di tangan sebelah, sikut sebelah kiri, dan saya terjatuh dan saya bilang, selamatkan diri kalian. Biarlah saya jadi saksi dakwah di tempat. Mereka semua pergi, saya mulai mengangkat tangan dan membaca doa. Pertama saya baca Fatihah dan saya bilang kepada Allah, ya Allah, Fadlan tidak ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Aku minta kepadamu ya Allah, hidupkan aku 20 menit agar aku bisa menyampaikan namamu kepada mereka dan menyampaikan nama Rasulmu ke hati mereka. Setelah itu terserah engkau cabut nyawaku, yang penting namamu sudah aku sampaikan. Tiba-tiba seperti energi besar, lalu saya berdiri, saya cabut panah di sebelah kanan. Sesudah itu saya ambil posisi yang kuat, saya cabut panah di sebelah kiri, saya ambil rangsel di belakang, ada pisau dan korek api yang besar. Saya bakar sampai pisau itu merah, saya celup di bekas panah itu. Sesudah itu saya bakar lagi, saya celup di panah itu, dan darah kotor sudah keluar. Saya berdiri, kepala suku sudah lihat itu, langsung dia bilang kepada warganya, kalian yang lain pulang. Dia sendiri berdiri, dan saya datang ketemu dengan beliau, salaman. Begitu salaman saya bilang, Bapak kepala suku,
Mohon maaf kalau saya turun mengganggu masyarakat di sini. Sekarang saya mau pulang. Begitu saya balik arah 2 meter, kepala sukunya jatuh tersungkur menangis. Saya dengar bunyi dia jatuh, saya balik lagi, saya angkat wajahnya, saya bilang, "Kenapa Bapak menangis?" "Kan Bapak sudah larang saya tidak boleh turun ke kampung. Kenapa Bapak menangis?" Langsung dia jawab, "Bukan anak yang salah, Bapak yang salah. Bapak baru tahu anak orang baik. Maka Bapak tidak akan turun ke kampung. Sekarang Bapak kawal anak sampai ke kota." Akhirnya kepala sukunya yang kawal saya ke kota. 2 hari sampai di kota, masuk rumah sakit, berobat 3 hari, tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Saya minta izin ke teman-teman dai bahwa saya harus berobat di Makassar. Saya suruh teman-teman beli tiket, kami 3 orang. Tiket sudah siap. 2 hari kemudian mau terbang. Saya tanya di kepala suku, "Kapan Bapak pulang ke kampung? Karena kami mau ke Makassar berobat." Apa jawaban kepala suku? "Saya tidak pulang. Saya harus mendampingi anak karena saya yang panah anak. Saya harus jaga sampai sembuh baru saya bisa pulang." Subhanallah, begitu beliau bilang ingin ikut bro saya ke Makassar, saya tanya kepada bagian keuangan kami, subhanallah, 50 rupiah pun kami tidak punya. Tapi 3 menit kemudian, apakah itu manusia, apakah itu malaikat, wallahu alam, dia mengantar uang 1.500.000. Sesudah itu pergi. Kami semua sujud dan mengatakan kepada Allah, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, in tansurullah yansurukum." Ya Allah, Engkau mulia dengan perkaramu kepada kami hari ini. Lalu kami beli tiket, membawa kepala suku ini berobat di Makassar 3 bulan, sembuh. Saya isi acara di teman-teman di Makassar. Begitu masuk sholat duhur, saya bilang, "Bapak keluar dulu, kami mau sholat." Dia bilang, "Tidak bisa, saya harus sholat." Saya bilang, "Tidak bisa, Bapak kan belum mengajar Islam yang benar kepada saya." Saya tidak mau. Akhirnya selama di sana dia tidak syahadat. Kami pulang, teman-teman di Makassar sudah siapkan bekal berupa pakaian layak pakai, sabun, odol, sikat gigi. Kami bawa pulang. Begitu sampai di sana, dia lihat bantuan yang banyak, lalu dia tanya, "Ini untuk siapa?" Saya jawab, "Ini semua untuk Bapak dengan masyarakat di kampung." Karena itu tanda terima kasih dari saudara-saudara muslim yang ada di Makassar untuk Bapak dengan keluarga. Silakan bawa pulang. Ada satu pengusaha kasih 2 mesin genset listrik. Dia pulang. 2 minggu kemudian dia bawa 39 pemuda. Mereka datang pikul bantuan itu. 1 minggu kemudian baru kami ke atas. Saya bawa teman-teman TV Hijrah. Beberapa 6 kamera kami bawa untuk sampai di atas. Begitu sampai di sana, kami tidak disambut lagi dengan panah dan tombak, tapi mereka sudah menunggu kami di bawah komando kepala suku. Kami masuk, langsung mereka berkumpul di lapangan. Kepala suku itu naik mengatakan, "Tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti agama dari anak-anak ini." Begitu saya naik di atas panggung yang mereka siapkan, dan saya mulai bilang, "Ikuti kata-kata saya." Dan ini paling spektakuler. Begitu saya kuatkan hati saya dan saya bilang, "Ikuti kata-kata saya." Dan saya mulai mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Pohon yang berdiri di tengah-tengah di pinggir lapangan itu semua merunduk. Begitu saya mengatakan, "Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah," pohon ini kembali berdiri tegak dengan utuh. Begitu syahadat selesai, kami semua menangis.
Karena belum pernah menyaksikan peristiwa itu dalam dakwah kami selama ini. Bahkan yang membuat kami malu, kamera 6 buah yang kami bawa, tidak ada satupun yang bisa merekam peristiwa itu. Ada yang bilang kasetnya rusak, saya bilang tidak. Allah tidak mau peristiwa langka ini dinonton oleh manusia di dunia. Harus kita berdakwah baru bisa. Alhamdulillah 125 kepala keluarga syahadat selesai. Seluruh binatang-binatang itu dikumpulkan, dibunuh. Kami ganti dengan peternakan ayam, kambing, dan sapi untuk mereka. Mereka berdiri dengan utuh, berdiri sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun mereka jauh dari kota, tetapi keistiqomahan mereka dalam dakwah. Sampai hari ini mereka hidup dengan Islam, damai, sejahtera. Bahkan mereka hidup. Bahkan kalau kita datang ke kampung mereka, kita lihat jauh. Tapi yang membuat kita menangis itu, coba di waktu duhur saja, di tengah-tengah hutan itu tiba-tiba ada suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air mata berguguran mendengar peristiwa yang datang dari tengah hutan itu. Seakan nama Allah itu dibawa dari kampung itu, dibawa ke langit, lalu diterbangkan ke seluruh bumi, tentang ada orang yang hitam keriting membesarkan nama Allah di bumi. Energi dakwah sampai pada mereka.